Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul dari Universitas Muhammadiyah Bone, Prodi Ekonomi. Saya akan memaparkan materi peran dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Latar belakang dari materi ini yaitu suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, manipulasi data dalam berbagai cara menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi dan pemerintahan, merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada materi ini terdiri atas 5, yaitu yang pertama, pengertian teknologi dan informasi. Yang kedua, peran teknologi dalam proses belajar mengajar pada masa belajar. Yang ketiga, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam modernisasi pendidikan. Yang keempat, manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Baik, langsung saja kita mulai pada rumusan pertama, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan pengganti genggam modern, misalnya ponsel. Selanjutnya, kita masuk pada rumusan masalah yang kedua, yaitu peran teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Ada 5. Yang pertama, sebagai media pembelajaran online. Yang kedua, sebagai media belajar yang luas dan digantikan oleh teknologi buku elektronik. Yang ketiga, sebagai media kerja kelompok. Yang keempat, memperluas pengetahuan pelajar melalui media tersedia dalam teknologi. Dan yang terakhir, mempermudah siswa untuk memperoleh informasi dari sekolah. Selanjutnya, kita masuk pada rumusan masalah yang ketiga yang membahas tentang peran teknologi informasi dan komunikasi dalam modernisasi pendidikan. Ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana cara kita belajar terkait dengan metode atau model pembelajaran, misalnya belajar secara online dengan adanya teknologi. Untuk metode belajar, siswa akan lebih pengetahuan yang lebih luas, contohnya teknologi penelusuran Google. Yang kedua, materi apa yang kita pelajari sebagai media belajar online dengan cakupan yang lebih luas melalui metode pengajaran. Dan yang terakhir, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kapanpun dan dimanapun kita bisa belajar dengan metode ini, bisa melalui secara online. Baik, selanjutnya pada rumusan masalah yang keempat membahas tentang manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, teknologi bisa membantu guru mengajar. Dan yang kedua, teknologi memicu kreativitas guru. Dan yang ketiga, teknologi memicu siswa belajar. Dan yang keempat, teknologi membantu siswa untuk memiliki wawasan yang luas. Dan yang kelima, teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasihkan. Dan yang terakhir, memudahkan siswa mencari sumber belajar. Selanjutnya, kita memasuki pada rumusan masalah yang terakhir. Contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Ada 5, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, e-learning. Ketiga, blended learning. Keempat, perpustakaan digital. Dan yang terakhir, penggunaan alat pendukung KBM. Pada contoh yang pertama, dapat dijelaskan memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual, menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam, dan membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Contoh yang kedua, e-learning dapat dijelaskan memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengurangi biaya tenaga pengajar, peralatan kelas, penyewaan situs pelatihan online, dan pencetakan buku. Lembaga pendidikan tidak perlu menghadirkan tenaga pengajar
yang berbeda untuk setiap kelas, mencetak ratusan buku dan merenovasi ruang kelas. Contoh yang ketiga, blend learning dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan memotivasi belajar siswa, dan menimbulkan kemampuan berpikir kritis dalam siswa. Yang keempat, perpustakaan digital dapat menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat tempat, menghemat biaya, dan memperoleh informasi yang paling baru dengan cepat, mempermudah akses informasi dari berbagai sumber, dan memberikan solusi secara mudah untuk memindahkan dan mengubah bentuk informasi komunikasi interaksi. Contoh yang terakhir, penggunaan alat pendukung KBM dijelaskan mampu dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses mengajar oleh tenaga pendidik. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk menggali lebih banyak ilmu apabila dari pihak pengajar dan pendidik mampu menggunakan teknologi ini dengan baik, maka kualitas pendidikan di Indonesia pun akan semakin membaik. Demikian presentasi dari saya mengenai materi peran dan pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Jika ada kebenaran itu milik Tuhan, jika ada kekurangan itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.